menangkap kelihatannya karena belum reaksi. Iya, mungkin kita akan langsung saja saudara masuk season yang pertama untuk hari ini. Saya serahkan Pastor Sandi untuk maju ke depan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah dan kita siap untuk diberkati. Bless you. How are you today? Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Are you alive and well? Dan saudara hidup pada hari ini. Are you alive and well? Hallelujah. Oh, we magnify your name, Jesus. Kami puja namamu Yesus. We magnify your name, Master. Kami puja namamu Tuhan. Heavenly Father, Bapa di surga. it is time to receive from you again this morning. Kami senang menerima sekali lagi dari Engkau pagi ini. You are the owner of the bread of life. Engkau adalah nafas kehidupan bagi kami. Unto you belongs the food that we need for our daily bread. Bagimulah Tuhan yang memiliki makanan harian yang kami perlukan. Oh Lord of all souls, feed us this day. Tuhan, berbicaralah pada kami hari ini. Give us this day our daily bread. Biar berikanlah kepada kami makanan That we kami might pada live and thrive in the spirit. dan sehingga kami boleh tinggalkan tempat ini dan That kami we might maju di dalam roh kami. prosper and glorify your name. Sehingga kami boleh berkelimpahan dan memuliakan namamu. Release the bread of heaven, oh Lord. Tuhan, lepaskan roti surga And itu fill us dan to penuhi fulfill it. kami In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Open the eyes of your servants Buka mata hambamu and elevate them to a new level of glory. dan lepaskan mereka pada level kemuliaan yang lebih tinggi lagi. We thank you, Lord, Kami berterima kasih that Tuhan you have answered us. bahwa Engkau sudah menjawab. Your spirit is here to minister to us. Rohmu di sini untuk melayani kami. Holy Ghost, Roh Kudus, reveal the Master Jesus to us. nyatakan Tuhan Yesus di tengah Let us kami. get to know him better. Biarlah kami boleh mengenal Dia lebih Let us lagi. get to him closer. Biarlah kami lebih dekat lagi. And let us imitate him better. Dan biarlah kami menyamai Dia lebih, menyerupai Dia lebih lagi. That we might behold him. Sehingga kami boleh bersama dengan And Dia. that we might reveal him. Dan sehingga kami boleh juga menyatakan And Dia. that people who see us Sehingga orang yang melihat kami will see Jesus. akan juga melihat They will Yesus. comprehend the Master. Sehingga mereka boleh mengerti Tuhan And your kami. name shall be glorified. Dalam nama Yesus. And your kingdom shall Biarlah come. kerajaanmu Even datang upon our nations and cities. di atas segala bangsa kami. As it is in heaven. Di bumi seperti di surga. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Master. Terima kasih Tuhan. We give you praise. Kami berikan pujian In Jesus' name we pray. dalam nama Yesus. I know the people of God, in Jesus' name we prayed. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa I know the people of God say, dan semua saudara berkata, Amen. amin. Will you give the Lord a round of applause? Berikan saudara kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yes, thank you, Lord. You say you are fine this morning? Saudara baik-baik pagi ini. You ready to get fed? Saudara siap diberi makan firman Allah? Well, let's go into the job so as fast as possible. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. The Lord has got something awesome for us this week. Tuhan mempunyai sesuatu yang sangat indah The bagi Lord has kita. got something awesome for us this week. Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa bagi kita minggu ini. Something awesome. Sesuatu yang luar biasa. Something awesome. Sesuatu yang luar biasa. Something awesome. Sesuatu yang luar biasa. Is your soul crying out for something awesome? Apakah jiwa saudara merindukan sesuatu yang luar biasa? Is your spirit yearning for him like the animals yearn for the water? Apakah roh saudara rindu akan Dia seperti rusa merindukan sungai? Is your soul yearning for the Lord? Apakah jiwa saudara merindukan Tuhan? Do you want to know him better? Apakah saudara rindu mengenal Dia lebih jauh lagi? Hallelujah. Haleluya. And so this morning Jadi pagi ini we shall be addressing the topic as it is in our conference schedule. kita akan berbicara mengenai topik di dalam konferensi, jadwal konferensi kita.
We shall be addressing the topic, the keys for unlimited church growth. Kita akan berbicara mengenai kunci-kunci pertumbuhan gereja tanpa batas. I believe in that, man. Saya percaya dengan topik ini, saudaraku. I believe in it. Saya percaya dengan topik ini. Unlimited growth. Pertumbuhan tanpa batas. Unlimited growth. Pertumbuhan tanpa batas. Unlimited growth. Pertumbuhan tanpa batas. I said we are in the same spirit with the pastor of this house. Saya katakan bahwa saya mempunyai roh yang sama dengan pendeta dari gereja ini. Yeah, we don't get stuck somewhere around 1,000. No, we go ahead. Gak mau kita hanya berhenti cuman punya 1.000 jemaat. Kita harus terus maju. I said we don't get stuck somewhere around 500. We Saya go katakan ahead. kita tidak berhenti hanya 500 jemaat, tapi kita harus maju. No. We are never satisfied. Nah, kita tidak pernah puas. We don't get satisfied with little results. Kita tidak puas hanya dengan hasil yang sedikit saja. We are not satisfied with our membership. Kita tidak puas hanya dengan keanggotaan We are kita. after the world. Kita minta Tuhan lebih. I said we are after the world. Kita minta Tuhan lebih lagi. After the whole world. Wah, minta Tuhan lebih lagi. Yes. Yes. That is why we believe in unlimited success. Kita harus percaya bahwa kita mempunyai pertumbuhan tanpa batas. That is why we believe in unlimited growth. Itu mengapa saya percaya dengan pertumbuhan gereja tanpa batas. So open your mind wide up. Jadi buka pikiran saudara lebar-lebar. Remove the limitations. Singkirkan batasan-batasan itu. Remove the scales. Singkirkan tudung rohani Let saudara. all hindrances go. Sehingga semua kelalaian kita ini bisa pergi dari hidup And kita. get ready to exploit God's possibility to the maximum. Dan bersiaplah untuk mengalami ledakan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Hallelujah. Haleluya. Unlimited growth. Pertumbuhan tanpa batas. Unlimited growth. Pertumbuhan tanpa batas. Well, that is what the Lord is going to give you. Itu yang Tuhan akan berikan kepada saudara. What you believe for, Kalau saudara percaya, that is what you receive. itu juga yang saudara akan terima. You don't believe in it, Kalau saudara tidak percaya, you don't experience it. You don't experience it because you saudara don't tidak believe akan it. mengalaminya. The Lord Jesus himself said, Maka Tuhan Yesus akan katakannya, it shall be unto you, be it unto you according to your faith. jadilah kepadamu sesuai dengan ukuran imanmu. So we believe in unlimited growth. Jadi kita percaya dengan pertumbuhan tanpa And batas. we know it shall be unto us Dan- according to our faith. Kita tahu bahwa pertumbuhan tanpa batas akan menjadi milik kita sesuai dengan iman kita. Yes. Ya, Hallelujah. haleluya. So I'm going to give you some 5 major factors Jadi saya- that will facilitate unlimited growth in your ministry. Jadi saya akan memberikan 5 faktor, 5 kunci utama mengenai pertumbuhan tanpa batas terhadap pelayanan saudara. So I call them 5 keys to unlimited church growth. Jadi saya menyebut hal ini 5 kunci pertumbuhan tanpa batas. 5 keys to unlimited church growth. 5 kunci pertumbuhan tanpa batas. You know, in our country, Di negara kami, and not just in our country, I've seen this tendency over the nations. bukan hanya di negara kami, bahkan saya sudah melihat tendensi kecenderungan ini di banyak bangsa juga. You know, churches grow to a certain extent and they stop. Gereja sudah bertumbuh sampai batas-batas tertentu, tapi kemudian berhenti, macet. Sometimes that limit could be 300 or 100 or 200 at times. Kadang-kadang keterbatasan itu hanya mencapai 100 atau 300 atau 200. Especially in Europe, you know, the average church size is about 100 maximum. Khususnya juga di Eropa, ukuran gereja biasanya rata-rata hanya sekitar 100. So when churches reach 300-400, they start stopping and, you know, just stopping going forward. Jadi waktu gereja mereka mencapai angka 300-400, mereka mulai berhenti untuk bertumbuh. And of course, some of them stop at 500, for example, or 1,000. Dan beberapa dari mereka tentunya berhenti sampai pada ukuran 500 atau mungkin 1.000. And, you know, we always have to struggle with this. Kita tidak harus bergumul dengan hal ini. And let me confess to you, I had to struggle with it myself. Let me confess, I had
to struggle. I had Ya, to oke. struggle with Dan it. saya ingin jujur dengan saudara, dulunya saya sangat bergumul dengan hal ini. So there's always this thing that makes you to stop at the start. When we were 500, I just noticed, right to 500, we were growing very well. But at 500, we just came to a standstill. Jadi waktu itu saya juga mengalami, kami bertumbuh sangat cepat sampai angka 500, tapi setelah angka 500 ini kami hanya jalan di tempat saja. So I went to the Lord to seek the face of the Lord to reveal something to me about that. Jadi saya mencari wajah Tuhan supaya Tuhan memberitahu saya apa yang saya lakukan mengenai hal ini. Then the Lord said, the reason you've stopped growing is because you got used to the way you used to do things. You got to change something. Dan Tuhan menyatakan kepada saya, alasan mengapa engkau mengalami kemacetan ini karena engkau sudah terbiasa melakukan hal-hal yang dulunya engkau lakukan. Jadi harus ada perubahan di dalam pelayananmu. So for example, the Lord showed us to change our mode of service. Jadi Tuhan menunjukkan kepada kami sebagai contoh untuk mengubah pola ibadah kami, model ibadah kami. And my mode of ministration. Dan juga model dari pelayanan saya. Then when we got to 2,500, Dan kemudian waktu kami maju sampai 2.500, somehow we got stuck. tiba-tiba kami macet lagi. So of course I locked myself up in the room for about 3 days. Jadi tentunya saya mulai mengunci diri saya sendiri dalam sebuah ruangan selama 3 hari. Saying, God help me. Dan saya berkata, Tuhan tolong saya. Say something. Katakan sesuatu. He's so sweet. Dia sungguh indah. He had mercy on me. He had mercy on me. He had mercy on me. Oh dia God. mengasihi saya. God had mercy on me. Jadi Tuhan sungguh mengasihi saya. So he said something. Jadi dia berkata sesuatu. But the fascinating thing Tapi hal yang luar biasa about what he said yang dia katakan pada saya was that it was very similar to what he said the first time. adalah hal yang serupa seperti hal yang pertama yang dia katakan. He said, you've got stuck again. Sekarang engkau berhenti lagi ya. You got used to doing things the usual way. Engkau sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti dulunya engkau lakukan. You got religious again. Engkau, You got religious again. jadi engkau mulai menjadi agamawi lagi. Being religious is doing things the usual way, the routine way. Jadi menjadi agamawi adalah kita hanya melakukan secara rutinitas. Because the things we were doing when we were 500 got us some results. It got us to 1,000, got us to 1,500, to 2,000. So we got to think that was the right way to do things. So we Karena kept on doing it. hal yang saya lakukan tadi berhasil membawa saya dari 500 kemudian maju menjadi 1.000, 1.500 sampai 2.500. Saya pikir hal itu saja yang membawa pertumbuhan, tapi Tuhan ingin saya merubah sesuatu. So we started thinking we got the formula now. Jadi sekarang saya mulai mengerti hal itu yang tadinya saya tidak mengerti. Just wind it up as usual. Hanya ini kita bergumul dengan hal yang biasa kita And lakukan. you will always get the growth. Dan saya berpikir dengan melakukan hal tersebut kita akan senantiasa bertumbuh. Well, God said, no, you've got to change something again. Tapi Tuhan berkata tidak, engkau sekali lagi harus merubah sesuatu. So I had to ask him, oh Lord, what to change this time? Jadi saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kali ini harus saya rubah? So he showed me something to change in the Dia church. menunjukkan kepada saya kembali beberapa hal yang harus saya rubah. We adjusted and changed everything. Dan kami mulai mengubah lagi, kami mulai mengatur pelayanan kami. Then our church went from 2,500 to 4,000. Dan waktu gereja kami bertumbuh dari 2.500 sampai 4.000. Over the next 1.5 year or 2 years. Hanya sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun. So when we were 4,000, Jadi waktu kami berjemaat 4.000 we orang, got stuck again. kami mulai macet lagi. Now I started thinking. Jadi saya mulai berpikir lagi. I started thinking I knew what God was going to say. Saya mulai berpikir lagi dan saya sadar apa yang Tuhan nanti saya akan katakan pada saya. And guess what? He said the same thing. Dan saudara tahu dia mengatakan hal yang sama. He said you got stuck again. Sekarang engkau macet lagi bukan?
You got religious. Engkau jadi agamawi lagi. You've got to change something. Engkau harus mengadakan perubahan. Change the way you do things. Perubahlah hal-hal yang biasa engkau lakukan. You got comfortable with doing things the regular way that we usually brought result. Engkau menjadi nyaman melakukan hal-hal yang biasanya engkau lakukan. And so we had to restructure and do some things. Jadi kemudian kami harus merestruktur dan kemudian mengadakan beberapa perubahan. Then when we were 8,000, Dan kemudian waktu kami 8.000, I knew we needed to change something very bad. And this time I knew what to change. dan saya tahu bahwa saya harus mengadakan sebuah perubahan yang sangat besar. Dan bahkan saya tahu saya sekarang juga harus sedang mengadakan perubahan. So I knew we were supposed to change something about the way we had our home group system, cell group system. Jadi saya tahu bahwa saya harus mengadakan perubahan terhadap sistem kelompok sel di gereja kami. So I was seeking the face of the Lord and reading books and trying to find out what are the new things we could do. Jadi saya mulai mencari wajah Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Saya mulai membaca buku, mulai mencari tahu apa yang bisa saya lakukan. Then, after listening to a cassette from one preacher, Bob Weiner, Jadi setelah saya mendengarkan salah satu kaset dari salah satu hamba Tuhan, Bob Weiner, he was talking about the church move and the cell move all over the world. dia sedang berbicara mengenai pergerakan gereja atau gerakan gereja sel di seluruh dunia. But he didn't really give any formula. He's an evangelist, he just talk. Tapi itu tidak memberikan seperti formula, dia hanya bicara saja. But when I was listening to that tape, I didn't even get what he was trying to say. Jadi waktu saya mendengarkan tape-nya tadi, saya tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang dia katakan. So I just fell asleep, Jadi saya hanya tertidur, saudaraku, as I was listening to it. sementara saya mendengarkan kaset tadi. But God so good, Tapi Allah demikian baik. as I was, sleeping, Sementara saya tidur, I had a dream. saya mendapat mimpi. I saw Jesus with his 12 disciples. Saya melihat Yesus dengan 12 muridnya. And it was like I heard Jesus telling his 12 disciples to go ahead and reproduce individually other 12 disciples. And I was there listening. Dan seakan-akan di dalam mimpi itu saya mendengarkan Yesus memberikan perintah kepada 12 muridnya untuk pergi dan memuridkan 12 orang lagi masing-masing dari muridnya. And I thought that was what I needed to do. Jadi saya berpikir itu yang seharusnya saya lakukan. And I saw everything the way it was supposed to be. Everything just became very clear. The principles, the models, everything just came just as a light. Jadi tiba-tiba itu semua menjadi sangat jelas bagi saya. Prinsip-prinsipnya, cara-caranya itu menjadi terang bagi saya. So when I woke up, Jadi waktu saya bangun, I knew we got the result. saya tahu saya pasti mendapatkan hasilnya. I ran to my church, to my pastor's council. Jadi saya mulai mendatangi penatua kayak majelis di gereja saya. I told them what I got. Saya membagikan pada mereka apa yang saya dapatkan. So I didn't even design the system, writing out the formula and everything. When I was telling them, I just gave them the vision and some of them just wrote out everything. Ya, jadi waktu saya membagikan kepada mereka, saya tidak langsung memberikan formulanya, sistemnya, tapi saya hanya membagikan apa yang Tuhan sudah bagikan kepada saya, dan beberapa dari mereka mencatat apapun yang saya bagikan. Because to me it wasn't about formula, it was about revelation. Karena bagi saya itu bukan merupakan sekedar formula saja, tapi ini merupakan pewahyuan. So when people come to our church from Europe to try to learn and ask questions about G12, jadi waktu orang-orang datang ke gereja kami dari Eropa dan kemudian mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai prinsip 12, I try so hard to make them understand that I don't believe they are all supposed to do the same thing, because I wouldn't have done it if God had not told me. Jadi saya mencoba untuk meyakinkan kepada mereka bahwa mereka tidak harus melakukan persis yang saya lakukan, karena yang saya lakukan ini hanya Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada saya. And again I say, to me it's not a matter of formula or method,
It's a matter of revelation. Karena sekali lagi saya ingin katakan, bagi saya ini bukan sekedar formula atau metode, tapi ini merupakan pewahyuan. Because when you believe, when you start imposing formulas and believing in methods, you eliminate the God factor. Jadi sewaktu Anda mulai lebih mempercayai kepada formula atau metode saja, maka Anda mulai menghilangkan faktor pentingnya Allah ini. So you don't need to seek God. Jadi Anda tidak perlu cari Tuhan lagi. You only need to get the right formula. Saudara pikir sudah mendapatkan formula yang benar. And you just impose it and it works. So you don't need to seek God and Jadi pray saudara and fight. hanya perlu praktekkan saja dan pasti berhasil. Saudara nggak perlu cari wajah Tuhan lagi. So in my own case, when we started using Principle 12, our church in 1 year went from 8,000 to 15,000. Jadi di dalam gereja kami, waktu kami mulai mempraktekkan prinsip 12 ini, dalam 1 tahun saja kami mengalami pertumbuhan dari 8.000 sampai 15.000 jemaat. And that is what happened with us. Dan itu yang terjadi dengan kami. That is the fact. Dan itu adalah kenyataan. You cannot deny it. Anda tidak bisa menghindarinya, Anda tidak bisa menolaknya. What brought the result? Apa yang membawa hasil itu? It was this principle of 12 that we used. Mungkin prinsip 12 yang kita pakai. Yeah, it was. Ya memang prinsip 12. Because we had God before. Karena sebelumnya kami sudah mengalami Allah. And God didn't give us that result. Dan Allah yang memberikan pada kami But hasilnya. God gave us a revelation about a principle. Dan Allah memberikan pada kami sebuah pewahyuan mengenai prinsip ini. Which later gave the result. Yang kemudian memberikan pada kami hasilnya. But then, Tapi kemudian, can I guarantee you that if you use principle 12, you will have the same rate of growth? bisakah saya menjamin Anda kalau Anda menggunakan prinsip 12, Anda akan mempunyai kapasitas pertumbuhan secepat saya? Not really. In fact, not at all. Tidak, bahkan tidak sama sekali. I cannot guarantee you. Saya tidak bisa menjamin Anda. Because the reason why it happened to me like that Karena alasannya karena itu terjadi pada saya, pertumbuhan itu terjadi pada is saya. because I acted according to the revelation of the Lord. Karena saya bertindak sesuai dengan pewahyuan Allah. You see, the letter produces death. Sudah perhatikan kitab Taurat itu menghasilkan kematian, But the spirit quicken it. tapi roh itu yang memberikan penerangan kehidupan pada kita. So any letter or any method, any principle got to be quickened by the spirit of the Lord. Jadi setiap firman Allah, setiap metode itu harus diberi terang oleh Allah sendiri. Or it could produce death also. Atau kalau tidak, itu juga akan menghasilkan kematian saja. So some people argue and complain, well, we don't believe this system will work. We think it will produce the nation. We don't, there's those did this. I said, well, I don't know for you, but for me it worked. Jadi beberapa orang senantiasa berargumen, apakah prinsip 12 ini bisa jalan di gerejaku? Apakah prinsip ini tidak bisa jalan di gerejaku? Ya, nggak masalah saudaraku, tapi di gereja saya jalan. Yeah. Ya. So you seek God. Jadi Anda cari Tuhan, Let him tell you what will work in your own situation. supaya Dia memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan dalam situasi Anda. Amen. Amin. Anybody getting me? Saudara mengerti? So the principles I'm going to give you, one of them is really not the first one, but I'm going to give you now because I've started talking about principle 12. I'm going to give you the first one as you've got to, if you want to have unlimited, listen closely. If you want to have unlimited growth, Ya. Jadi saya karena sudah tadi bicara sedikit mengenai prinsip 12, jadi saya akan membagikan prinsip yang pertama ini. Bagaimana Anda bisa mengalami pertumbuhan tanpa batas ini? Jika Anda sungguh-sungguh rindu mengalami pertumbuhan tanpa batas ini, if you want to have real increasing, and I want you to underline the word unlimited. dan kalau saudara sungguh-sungguh rindu mengalami pertumbuhan tanpa batas ini, nah saya ingin saudara menggarisbawahi kata tanpa batas. Unlimited. Tanpa batas. You say you could have growth.
Saudaraku bisa mengalami pertumbuhan. But it's one thing to have growth spontaneously, Tapi berbeda mempunyai pertumbuhan secara terus-menerus or a growth that is at times, occasionally, atau pertumbuhan yang kadang-kadang saja. but it is a totally different thing to have an unlimited, which is a growth that is a continuous on a regular basis. Jadi, tapi itu adalah hal yang berbeda dengan pertumbuhan tanpa batas, yaitu pertumbuhan yang terus-menerus. So a continuous growth is a continual, unstopping, ever increasing. Jadi pertumbuhan tanpa batas tersebut adalah pertumbuhan yang tidak pernah berhenti, senantiasa meningkat. For that to happen, I won't put this as number one. Jadi supaya itu bisa terjadi, saya akan memberikan pada saudara hal yang pertama ini. But so what I'm going to give you is not going to be in order of importance, but they are all important. Okay. Jadi yang saya berikan pada saudara ini bukan yang mungkin yang paling penting, tapi semuanya ini penting. So what we are going to give number one is you must have a very strong and workable structure. Strong and workable structure. Jadi yang pertama, saudara harus mempunyai struktur yang kuat dan bisa terus dikerjakan. A workable structure. Workable, it's something that you have tried and you have come to the conclusion this helps, this works. Jadi workable structure tadi, struktur yang bisa dikerjakan adalah struktur yang saudara sudah coba dan saudara bisa ambil keputusan, oh ini bisa dijalankan di tempat Anda. So any church, what I've discovered as a pastor is, jadi setiap gereja, kalau kita sebagai gembala, kita ingin menemukan, and I bet you believe my experience, dan saya ingin mengatakan pada saudara, percaya pengalaman kami. Anointing and the ability to preach and teach can only bring people, attract people to the church, but they don't retain people in the church. Pengurapan, kemampuan untuk berkhotbah itu hanya akan menarik orang datang ke gereja, tapi itu tidak akan terus membuat mereka tinggal di gereja. Kita mempunyai mereka terus di gereja. Signs and wonders can attract people to Christ, but they don't retain them in the church. Tanda-tanda ajaib itu bisa menarik orang banyak datang ke gereja, tapi itu tidak membuat orang itu tinggal dalam gereja. As a matter of fact, I've come to the conclusion that only 50% of the growth of a church depends on the anointing, on the miraculous, and on the word and others, spiritual manifestation. Dan saya harus mengakui bahwa di dalam gereja saya 50% dari pertumbuhan yang kami alami itu banyak bergantung kepada tanda-tanda ajaib, mujizat yang Tuhan kerjakan di tempat saya. Just 50%. Hanya 50% saja. However, when I was a younger minister, tapi waktu saya hanya adalah seorang pelayan Tuhan yang masih muda, I didn't think that way. saya nggak berpikir seperti itu. I think the only thing I needed was the anointing, man. Jadi yang dulu yang saya pikirkan hanyalah saya hanya perlu urapan saja. Man, I wanted to walk in the anointing. I wanted to walk in the anointing, man. Jadi saya mau berjalan di dalam pengurapan. I wanted to walk in the anointing. I just wanted to get the fire and Saya hanya mau berjalan dalam pengurapan dan saya mau api. And I thought when miracles happen, healing, that I will have 100,000 now. Jadi saya pikir waktu saya mengadakan tanda-tanda mujizat terjadi banyak, saya akan mempunyai ratusan ribu jemaat. But now, I don't think like that again. Tapi sekarang saya nggak berpikir hal yang sama lagi. Because all that could attract people, but for you to retain them in the church and maintain them, you need a workable structure. Jadi bagi saya tanda-tanda ajaib mujizat tersebut hanyalah untuk membawa mereka, menarik mereka datang ke gereja. Tapi supaya kita bisa menjaga mereka terus ada di gereja, kita harus mempunyai struktur yang bisa dijalankan. And
let me say, when I talk about structure, I mean you must have the ability to be able to organize your people. That is the people you have is the greatest resources. The ability to organize them, Ya, to produce is what I mean by structure. jadi sewaktu saya berbicara mengenai struktur, itu berarti saya mengatakan yaitu struktur yang bisa mengorganisir orang-orang Anda untuk bisa mereproduksi apa yang dimaksudkan oleh sistem Anda tersebut, struktur Anda tersebut. So you must be able to know how many people you have. Jadi Anda harus tahu berapa banyak orang yang Anda punyai. Let's say you have 100 people. Katakanlah mungkin Anda punya 100. Now it is no big deal for me now to take 100 people to 1,000. Jadi- No, I would do that in a matter of 5 months, 6 months, or maximum a year. It's not a big deal again. Jadi bagi saya sekarang itu bukan masalah besar untuk membawa jemaat dari 100 sampai 1000, itu mungkin hanya perlu 5 bulan, 6 bulan, maksimal 1 tahun. The same thing, taking 1,000 to 5,000 is no big deal to me again. Jadi dari 1000 sampai 5000 juga bukan hal yang masalah lagi bagi saya. Because of what I'm talking about, structure. Karena hal yang tadi saya sudah bagikan yaitu struktur. So structure is knowing what you have. Let's say you have 100 people. Jadi struktur adalah mengetahui apa yang Anda punyai. Jadi katakanlah Anda mempunyai 100 orang. Identify all those 100 people individually. Jadi Anda harus mengenali setiap orang secara individu. You might need to write those things down. They will help Mungkin saudara perlu menulis ini akan menolong gereja Anda. you. They will help you. They will help you. Ini akan menolong Anda. Yeah. So if you identify all the 100 people you have Jadi kalau Anda mengenali semua 100 jemaat yang saudara punyai individually, secara pribadi, find out, investigate their abilities, advantages and disadvantages. jadi temukan kemampuan mereka, keuntungan-keuntungannya, manfaatnya, mungkin kelemahannya. Encourage and work on maximizing their abilities. Jadi berusahalah untuk bisa memaksimalkan kemampuan mereka. Bring out, work out a structure, a system of bringing out, deriving maximum productivity from everyone. Jadi buatlah sebuah struktur yang bisa menghasilkan pertumbuhan maksimal bagi setiap pribadi, setiap individu. You understand? Sudah bisa mengerti? Then give them certain assignments to fulfill. Dan kemudian berikan kepada mereka tugas-tugas tertentu untuk bisa mereka lakukan. Teach them how to fulfill the assignments. Dan ajarkan kepada mereka bagaimana melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tell them what to do. Beritahu mereka apa yang harus mereka lakukan. And control, monitor the process of accomplishment. Dan kontrol dan monitorlah proses dari pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Okay, that is what I mean by workable structure. Itu yang saya maksudkan dengan struktur yang bisa dijalankan. Find out a structure that could help and apply to almost everybody. Jadi temukan sebuah struktur yang bisa menolong dan cocok untuk semua orang di jemaat Anda kalau itu 100. That is why I believe that Group 12, if well organized and administered, will be the most effective sales system group existing today. Jadi saya percaya itulah alasannya mengapa kok prinsip 12 adalah sebuah sistem yang sangat efektif karena ini akan mengorganisir orang semuanya. Now, the problem I have now, Jadi masalah yang saya alami sekarang and that people from North America and Europe we have, dan orang-orang dari Amerika Utara dan Eropa, masalah yang kami punyai. is that our people, Europeans, they are too independent minded. Jadi orang Freedom kami, minded. orang Eropa, mereka terlalu berpikiran independen. And freedom minded. Jadi mereka mau punya kebebasan sendiri. They don't want you to control their free time. Mereka tidak mau Anda mengontrol waktu luang mereka. It's too bad. Jadi itu mereka nggak senang. Too bad. Nggak senang mereka. Some of them forget they are in church. Beberapa dari mereka lupa bahkan ke gereja. Some of them want to have independence even in the church. Bahkan beberapa dari mereka mau Freedom. independen saja, kebebasan di gereja. So when a church like ours is getting too big, Jadi waktu gereja seperti kami menjadi sangat besar,
I find it now difficult to be able to really organize everybody because I cannot know more than, I don't know by face or by name more than 100 people in our church, and we are 20,000. Ya, sekarang saya tidak bisa melakukan hal yang sama seperti dulunya saya lakukan. Karena saya tidak bisa mengenai setiap orang di gereja saya. Mungkin saya hanya bisa mengenai 100 orang sementara kami punya 20.000 di gereja kami. And the problem is, down the line, people want to be free. Dan masalahnya Father. adalah yang paling bawah, lapisan yang paling bawah, mereka maunya merdeka, mereka maunya sendiri, independen. So if the pastor gets to tell them, they still respect the pastor, they want to do it. Jadi kalau pendetanya itu memberitahu mereka, mereka mungkin masih menghormati gembala sidangnya, mereka akan melakukan hal itu. But some other leaders there, but just ordinary leaders, Tapi pemimpin-pemimpin yang lain, no, they want to claim equality. Where mereka mau other kayak people, they want ordinary members want to claim equality with the leaders. They just want to be independent, like we're equal, like. So jadi they don't obey them. They don't obey the leaders like they will obey the pastor. ya, jadi beberapa jemaat yang lain sikap mereka terhadap pemimpin-pemimpin di gereja mungkin wah kita ini sama saja. Jadi mereka tidak akan menaati para pemimpin itu, mereka hanya mau mendengarkan saya sebagai gembala sidang. You see, so it's not. So the advantage you have is that, and in Africa too, people respect men of God more. They value anointed men. They respect God. Jadi masalahnya seringkali orang itu hanya menghormati hamba Tuhannya saja, urapannya saja. Jadi ini mereka hanya menghargai pemimpin, mungkin pemimpin yang paling tinggi saja. But in Europe, nobody wants to take my word for it. They want me to prove it. Tapi di Eropa tidak ada orang yang mau mempercayai perkataan saya. Mereka mau saya buktikan. So I could still preach, I could still prove some things, but not all my leaders could prove it like I will prove it. Jadi saya bisa membuktikan sesuatu, tapi pemimpin-pemimpin yang lain mungkin tidak. But if you have an obedient church, Tapi kalau Anda mempunyai gereja yang taat, just tell them what to do. saudara bisa memberitahukan pada mereka apa yang harus mereka Teach lakukan. them how to do it. Ajarkan kepada mereka bagaimana Just melakukannya. encourage them, everybody to reproduce 12. Jadi dorong setiap dari mereka untuk menghasilkan 12 murid. So easy. Sangat mudah. By doing that, we could save the whole world. Dengan melakukan hal itu, kita bisa menyelamatkan seluruh dunia. So that is where God got us into group 12 when we were 8,000, and we just went to 15,000 from there. Dan itu yang Tuhan perintahkan pada kami untuk lakukan. In 1 year. Dalam melakukan prinsip 12, 1 tahun saja kami sudah bertumbuh dari 8.000 sampai 15.000. 1 tahun saja. In this case, God answered our prayers, and gave us a workable structure. Jadi dalam kasus ini, Tuhan sudah menjawab doa saya dan memberikan pada saya sebuah struktur yang bisa dijalankan. Maybe the workable structure for you will be 5-5. Mungkin struktur yang bisa dijalankan bagi Anda adalah 5x5. Maybe the workable structure for you will be women apart and men apart. Jadi mungkin struktur yang bisa dijalankan bagi Anda adalah yang pria sendiri, yang wanita sendiri. Like in our church, in our culture, it doesn't work like that. You don't separate them like that. Seperti di gereja kami tidak menjalankan yang seperti itu. Kami tidak memisahkan pria dengan wanita. Because everybody is busy. Karena semuanya itu sibuk. If you want men only, Kalau saudara hanya mau pria saja kumpul, most of the group will be just one man. jadi kebanyakan kelompok One saya member. mungkin anggotanya cuma 1 orang saja. One member. One man member in the Hanya group. 1 orang saja. So it doesn't really work out. Jadi tidak bisa dijalankan seperti itu. Then, if a lot of other questions. So you just find out what works out for you. Jadi mungkin banyak pertanyaan, tapi Anda temukan apa, struktur apa yang bisa dijalankan di dalam Like gereja Anda. in our church, we got some groups that are children groups. Jadi di gereja kami ada kelompok anak And some groups that are both children and adults. dan juga beberapa kelompok. Saya ada yang kelompok anak juga sekaligus menjadi kelompok dewasa, keluarga. So we have got to be flexible. Jadi kita harus fleksibel.
finding out what is a workable system. Temukan sistem apa yang bisa dijalankan di gereja Like Anda. some groups, we have some groups that are just women alone and men alone. Beberapa kelompok sel di gereja kami ada yang hanya wanita saja, ada yang hanya pria saja. But we don't make it a rule. So if it's workable for men alone to be, let it be. If it's for women alone, let it be. Then if it works out to be mixed, let it be mixed. Jadi kami tidak membuat sebuah peraturan harus begini, harus begini. Kalau memang yang cocok itu adalah pria dan wanita saja, ya biar seperti itu. Kalau yang cocok bisa campur, ya biar seperti itu. Then because of the freedom culture, people want freedom, we have not designated one particular day for all home groups to meet. So anybody can have home group any day they want. Jadi karena mereka maunya merdeka bebas, kami tidak membuat sebuah peraturan untuk kelompok sel dijalankan pada satu hari ini saja. Jadi kami membebaskan mereka untuk mempraktekkan, untuk menjalankan kelompok sel ini pada semua hari. So I have my group with my pastors on Tuesdays. Jadi saya mengadakan kelompok sel dengan pendeta-pendeta di gereja saya hari Selasa. Some of them have their groups on the same day. Mungkin beberapa dari mereka mempunyai Some of them on Monday. kelompok sel pada hari Some of them on Senin, Sunday. beberapa hari Some of them Minggu, on Friday. beberapa hari Jumat, And some of their other groups have, just like that too. dan yang lain-lainnya sesuai dengan yang cocok bagi mereka. You understand what I'm saying? Sudah bisa mengerti yang saya katakan? So that flexibility has really helped us. Jadi kefleksibelan itu sudah menolong gereja kami. Then we have some groups that are combining home groups and their ministries, like the praise and worship team, for example. Jadi kami juga mempunyai beberapa kelompok sel yang campur. Sebagai contohnya kelompok sel tim praise and worship, pujian penyembahan. Because they have a common interest. Karena mereka ini mempunyai rasa tertarik yang sama, hobi yang sama. They all have members of their interest in their groups, of their ministry. Jadi anggota-anggota di dalam tim musik itu ada di dalam kelompok sel yang sama dengan mereka. But we've also given the freedom. If you want to be in another group and you are in another ministry, go ahead and go to any group you want. Tapi kami juga memberikan kebebasan kalau Anda mau berada di dalam pelayanan yang lain atau kelompok saya yang lain yang tidak di dalam kelompok saya pujian penyembahan ini, ya jalan saja mana yang cocok bagi Anda. Maybe that could help some of you. Mungkin itu akan menolong beberapa dari saudara. But let's go back to Acts chapter 6. Coba mari sekarang kita kembali pada kisah para rasul pasal yang ke-6. Acts chapter 6. Kisah pasal yang ke-6 Verses 1 to 3. ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a murmuring against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Ayat yang pertama, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. There is a lesson to be learned here. Ada sebuah pelajaran di dalamnya. Number 1, Yang pertama, no matter how much the anointing is in a church, tidak peduli berapa besarnya pengurapan di dalam sebuah gereja, because you cannot deny the fact that the apostles here had all the anointing you wanted. saudara tidak bisa mengatakan bahwa para rasul ini tidak mempunyai urapan yang sangat besar. However,
Akan tetapi when they did not have their structures in place, trouble arose. sewaktu struktur mereka itu belum tepat, maka masalah akan muncul. So anointing does not prevent complaints. Jadi pengurapan ini tidak akan membuat diam keluhan-keluhan. Jadi tidak menyebabkan keluhan. What you are supposed to resolve with your mental sense Jadi apa yang harus saudara ketahui, putuskan di dalam diri saudara and common sense, dengan pemikiran umum saudara, dengan pemikiran alam hikmat saudara, you cannot try to do it by spiritual force, by praying, for example. saudara You cannot do it in the spirit. What you are supposed to do in the physical world, you cannot do it. You cannot give that responsibility to the spirit, to God to do. Jadi hal-hal yang mestinya saudara lakukan dengan cara-cara alami ini, saudara tidak bisa melakukannya dengan cara-cara rohani. Ya memang karena alami, sudah jalankan seperti apa adanya. So you cannot pray Jadi saudara tidak bisa berdoa langsung beres masalahnya. that there should not be trouble in the church or complaints. Saudara nggak bisa berdoa supaya jangan ada keluhan masalah dalam gereja, nggak bisa. Because that is not what God is supposed to do. Karena itu bukan yang harusnya Allah lakukan. That is what you are supposed to do. Itulah yang harusnya saudara sendiri lakukan. You cannot transfer your responsibility to God even by praying. Anda tidak bisa mengalihkan tanggung jawab Anda kepada Allah meskipun Anda berdoa. So don't try to be spiritual and pray. Jadi jangan coba menjadi rohani. Come down, come back. Saudara turun, You are flesh. jangan terlalu sudah daging. And people too are flesh. Juga jemaat kita ini daging. Your members are flesh. Anggota Anda itu daging juga. So you've got to deal with them in the physical. Jadi Anda juga harus berhubungan dengan daging ini, jasmani. Yeah, you got to put order sometimes. Orders. You've got to put orders sometimes. Jadi Anda harus mengatur hal-hal di gereja Anda. Of course, when I say you are flesh, I don't mean your essence is flesh. I just mean you live in the body, you know. Tentunya waktu saya berkata Anda ini daging, tidak berarti saya berkata intisari Anda ini bukanlah roh, tapi kita ini hidup dalam daging juga. What I mean is, as long as men are having flesh, you will have to use physical means to resolve things. Jadi selama kita ini mempunyai And apa? this is a typical example. Ini adalah sebuah contoh. This is a typical example. The disciples had all the anointing, but they needed to put structure. Meskipun murid-murid Yesus mempunyai pengurapan yang sangat besar, mereka masih perlu struktur ini. So that's why you've got to organize. You know there is a place for organization and structure despite the anointing and the word. Jadi saudara harus mulai membuka pemikiran saudara bahwa memang perlu ada struktur, ada administrasi di samping hal-hal rohani tadi, pengurapan. Another truth you would like to write Hal yang lain yang saudara harus tulis is that in verse 1 it says, adalah dalam ayat now pertama, in those days when the number of the disciples was multiplying, dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, there arose a murmuring. timbullah sungut-sungut. Listen closely. Dengarkan baik-baik, Growth, pertumbuhan we always think, is a positive tendency. kita senantiasa berpikir itu hanyalah kecenderungan positif. But I've been experienced enough Tapi saya juga sudah mengalami pertumbuhan to know that is not always true. untuk mengetahui bahwa tidak selalu pemikiran itu benar. In this case, Di dalam kasus ini, growth became the cause of the problem. jadi pertumbuhanlah yang menjadi penyebab dari masalahnya, sungut-sungut tadi. You remember the widows never complained
until they started multiplying. Jadi kita harus mengerti bahwa mereka belum bersungut-sungut sampai mereka jumlahnya mulai bertambah. So if you are praying for growth Jadi kalau saudara berdoa terjadi pertumbuhan without the structures in place, tanpa struktur yang benar, you better stop praying. nah mungkin saudara harus berhenti berdoa. That will help you Itu akan menolong Anda to avoid some problems. untuk menghindari masalah-masalah. So anybody that desires growth Setiap orang yang menginginkan pertumbuhan must think of structure. harus berpikir struktur yang bisa dijalankan. Are you listening to me? Saudara mendengarkan saya? So that is another reason why we need growth. Itu alasan yang lain mengapa kita perlu pertumbuhan. Then, Kemudian, when you are talking of structures, waktu Anda berbicara mengenai struktur, you've got to find out where the priorities are. saudara harus menemukan prioritasnya di mana. Yang mana prioritasnya? And delegation and distribution and separation of assignments, Jadi of functions. delegasi terpisah juga dengan tugas fungsi mereka. So you've got to decide and separate what you are supposed to do from what others are supposed to do. Jadi saudara harus memutuskan dan memisahkan apa yang mesti saudara lakukan dibanding dengan orang yang mesti dilakukan oleh orang lain. And you've got to learn to delegate. Dan Anda harus belajar untuk bisa mendelegasikan. And you've got to know what to delegate and what to be responsible for. Jadi Anda juga harus tahu apa yang mesti didelegasikan dan apa yang harusnya tetap menjadi tanggung jawab saudara sendiri. So after these people put the order and the structure in place, Jadi setelah orang-orang ini membuat struktur yang benar, yang tepat, then something happened. kemudian sesuatu terjadi. Verse 7. Ayat yang ke-7. And the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. There are some things for you to notice here. Ini ada beberapa hal yang saudara harus perhatikan dalam ayat ini. The word of God spread, number one. Yang pertama, firman Allah makin tersebar. Why? Mengapa? Because structure was put in Karena place. strukturnya sudah tepat. And the number of the disciples multiplied greatly. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Are you looking for multiplication? Saudara mau multiplikasi terjadi? Then you've got to put the structure in place. Oleh karena itulah saudara harus mempunyai struktur yang benar. You see, there was multiplication in verse 1 before the structure. Sudah lihat, memang pada ayat yang pertama sudah terjadi multiplikasi sebelum struktur yang benar dijalankan. In verse 1 it says, but the multiplication in verse 1 before the structure is different from the multiplication after the structure. Tapi saudara harus perhatikan multiplikasi yang terjadi sebelum dan sesudah struktur yang tepat ini dijalankan itu berbeda. In verse 1 before the structure, it did not use the word, it did not just say multiplication, it did not use the word greatly, it just said number. The number of disciples was multiplied. Ya, pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-7 terjadi perbedaan mengenai tingkat multiplikasinya. Kalau saudara perhatikan pada ayat yang pertama, kata yang digunakan di sana adalah jumlah murid makin bertambah. So in verse before the structure was placed in place, numbers were increased, were multiplying. That is like numbers, like 1 times 1 or 2 times 2. You know, it was just like numbers additional. Or plus 2, 2 plus 2. But after the structure was put in place, it didn't use the number. It didn't use the word numbers again. It said the disciples multiplied greatly. Ya. Jadi kalau saudara mau perhatikan
pada ayat yang pertama dan ayat yang ketujuh ada sebuah perbedaan. Dalam ayat yang pertama dikatakan jumlah murid itu bertambah, mungkin 1 tambah 1, 2 tambah 2, mengadakan pertambahan. Tapi waktu sudah struktur yang tepat ini dijalankan, kita mencatat bahwa jumlah murid tersebut bertambah banyak. Jadi ayat yang pertama hanya bertambah, tapi kemudian di sini lebih lagi bertambah banyak. Tingkat multiplikasinya naik. So if you want great multiplication, Jadi kalau Anda mau multiplikasi yang banyak, someone say great. katakan banyak. If you desire great multiplication, Kalau Anda mau multiplikasi yang banyak, you've got to put the structure in place. Anda harus menjalankan struktur yang tepat. And listen closely. Dan dengarkan baik-baik. Another thing you must learn here Hal yang lain yang harus Anda pelajari di sini is that when we talk about structure, adalah waktu kita berbicara mengenai struktur. when we talk about structure, there is another aspect to it. Waktu kita berbicara mengenai struktur, ada sebuah aspek yang lain dari struktur ini. The first aspect of structure is organizing men, people, members. Jadi aspek yang pertama dari struktur adalah mengatur jemaat, mengatur anggota kita, manusianya. But then, Tapi kemudian for you to truly be successful, supaya Anda sungguh-sungguh menjadi berhasil, and for you to indeed experience unlimited growth, dan supaya saudara sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan tanpa batas, you've got to know that apart from organizing people, there is another thing for you to organize. saudara harus mengetahui di samping kita ini mengatur manusianya, ada sesuatu yang lain yang juga harus kita atur. Therefore, structure hereby apply to not just members and people. If there is another aspect that you are supposed to apply. Oleh structure karena to. itu struktur ini tidak hanya diterapkan kepada jemaat anggota manusianya saja, tapi ada hal yang lain di mana kita juga harus mempunyai sistemnya. And that aspect is the aspect and the area of administration. Dan aspek tersebut adalah di dalam area administrasi. What do I mean by administration? Apa yang saya maksudkan dengan administrasi? I'm talking about organizing your accessories, your stationaries, your office, and your computers, and your office workers, and your staff. Ya, saya berbicara mengenai organisasi kantor saudara, mungkin peralatan saudara, komputer yang ada di gereja saja, saudara, staf pengerja full timer yang ada di gereja Anda. You've got to structure that out. Anda harus membuat struktur yang benar juga di sana. For example, Sebagai contoh, you've got to have a work manual or like assignment distribution for every worker or staff you have. Anda harus mempunyai manual kerja, pedoman kerja. Jadi kayak deskripsi, penjabaran tugas dari setiap orang, setiap pengerja saudara secara jelas. So you've got to be able to know that nobody is duplicating the work of another. Jadi saudara harus tahu bahwa jangan sampai tugas itu dijalankan double-double. Jadi ini juga menjalankan, yang lain juga menjalankan. And you are not paying 2 men instead of 1. Jadi saudara tidak menggaji 2 orang, bukan tugas 1 orang saja bisa dijalankan. This also means you've got to have a sharp and intelligent financial department. Itu artinya saudara harus mempunyai departemen keuangan yang tajam, yang bisa ngerti mengenai hal ini. And put structure and management into your spendings. Dan saudara harus juga menempatkan struktur dan manajemen ini di dalam daftar pembelanjaan kita. You know, anything that pertains to administration of office or staff, you've got to put structure in that. Jadi segala sesuatu mengenai administrasi, staf yang ada di gereja kita, Anda harus mempunyai struktur yang benar, yang tepat. And you've got to make sure that everything works when you are not around. Dan Anda harus memastikan bahwa semua sistemnya itu terus akan jalan, bahkan waktu saudara tidak ada di gereja.
So I will not talk more about that again. Nanti saya bicara yang itulah. A lot of things to talk Masih about. banyak di sini yang harus saya bagikan kepada Anda. That's just one point. Itu baru 1 poin saja. And I needed to give you 5. Dan saya perlu berikan 5 poin. What do we do now? Jadi sekarang gimana ini? Because I'm going back to Ukraine tomorrow. Karena besok saya sudah kembali ke Ukraina. And there is no time. Dan tidak ada waktu ini. I still have 4 more points. Saya masih punya 4 poin lagi. Gimana? So Pastor, what do we do? Gimana? Ya, continue. Just continue. Yeah? Ya. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu, saudaraku. Let me go faster. Mari saya lebih cepat membagikan hal Let me ini. go faster. Saya akan membagikan dengan lebih cepat. The second point, Yang kedua, if you want to have unlimited kalau Anda mau mempunyai pertumbuhan tanpa batas, church growth, pertumbuhan gereja tanpa batas. the pastor has really provoked he has really provoked something in me. Pastor Obaja. Yeah. Pastor By Obaja. giving me that topic. Nah, waktu Pastor Obaja ini memberikan topik pertumbuhan gereja tanpa batas ini sudah kayak membangkitkan sesuatu di dalam diri saya. So I'm going to give you now. Jadi sekarang saya akan membagikannya kepada Anda. You know, you remember I spoke to you, I told you the testimony of each time we had a stop and I needed to seek the face of the Lord. That God was always telling me some things over and over again. Sudah tadi masih ingat kesaksian setiap kali saya mengalami stagnasi, saya senantiasa akan berusaha mencari wajah Tuhan dan Tuhan senantiasa mengatakan hal yang sama terus-menerus. One of the things that was common in all the things I needed to change Hal yang paling umum yang biasanya saya harus terus rubah was this second topic, this second theme I'm going to give you. adalah hal yang kedua ini yang akan saya bagikan kepada Anda. And that is leadership development. Dan itu adalah pengembangan kepemimpinan. Leadership development is absolutely inevitable if you want to grow continuously. Pengembangan kepemimpinan adalah hal yang tidak terelakkan lagi kalau saudara sungguh-sungguh mau pertumbuhan gereja tanpa batas di dalam gereja Anda. What is it all about? Jadi apa itu? In Mark chapter 1 verse 17, Di dalam Markus 1 ayat yang ke-17, we see this in the ministry of Jesus. kita melihat ini di dalam pelayanan Yesus. Before the Lord Jesus, Sebelum Tuhan Yesus, who is the Lord of all lords and the King of kings and God himself, yang adalah Tuhan personified God. di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Tuhan, Allah itu sendiri. I mean, that is God personified. Jadi itu adalah pribadi Allah sendiri. Yet, he realized that without leadership development, he could not begin his ministry. Bahkan dia sendiri menyadari tanpa adanya pengembangan kepemimpinan, maka pelayanannya tidak bisa jalan dengan baik. One of the practical aspect, the first step in the practical area of his ministry was locating and developing leaders. Salah satu dari aspek yang sangat penting di dalam pelayanan Yesus adalah untuk bisa melihat dan mengembangkan pemimpin. It topped his agenda. This topped his agenda. No, leadership development topped. It became first. It was priority in his Ya, agenda. jadi pengembangan kepemimpinan ini menjadi prioritas utama bagi Yesus. Now, in verse 17, Nah, sekarang pada ayat yang ke-17. then Jesus said to them, "Come after me, and I will make you become fishers of men." Ayat yang ke-17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." This is the process of Jesus selecting his leaders, disciples, Ini adalah apostles. proses di mana Yesus memilih murid-muridnya. And
in this statement, we can see the definition of leadership development. Dan di dalam ayat ini kita bisa melihat definisi pengembangan kepemimpinan tadi. Jesus said, follow me. Yesus berkata, ikutlah aku. Come after me. Mari ikutlah aku. That to me defines leadership. Dan bagi saya itu adalah pengembangan kepemimpinan. Leadership is about influence. Pengembangan kepemimpinan berbicara mengenai pengaruh And the ability to make people follow you. dan kemampuan untuk membuat orang lain mengikuti Anda. Influence and the ability to make people follow. Pengaruh dan kemampuan untuk membuat orang lain mengikuti Anda. That is what we see. That is what leadership meant to Jesus. Itu yang menjadi arti pengembangan kepemimpinan bagi Yesus. He said, come after me and I will make you become mine. Dia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. This leads me to the next point. Itu akan memimpin kita pada poin yang selanjutnya. In this same topic, in this same Masih dalam topik yang sama. under Ya. the leadership, yeah. Mengenai pengembangan kepemimpinan ini masih yang kedua The tadi. next point is, who is a true leader? Therefore, Jadi pelajaran yang selanjutnya adalah siapa pemimpin yang mereka ikuti. now the true leader, according to the Lord Jesus Christ, is the man that makes people to become. He said, follow me and I will make you become somebody. Jadi pemimpin menurut Yesus adalah jadi apa orang ini? Karena Yesus berkata, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. So a true leader has the ability to make others who are nobody to become somebody. Jadi pemimpin yang sejati itu mempunyai kemampuan untuk membuat orang, menjadikan orang yang tadinya tidak mempunyai kemampuan apapun menjadi seseorang yang bisa melakukan sesuatu. So leadership is about making people to having influence and making people to follow you. That's the definition. Jadi definisi dari pengembangan kepemimpinan adalah pengaruh dan kemampuan membuat orang lain mengikuti Anda. But the height of a true leader is that he makes and causes people who are nobody to become someone. Tapi pemimpin sejati yang sesungguhnya adalah orang yang mampu untuk menjadikan orang yang tadinya tidak ada apa-apanya menjadi orang yang luar biasa. So Jesus was very confident of himself. Jadi Yesus sangat percaya diri. And he said, Dan dia berkata, now follow me. sekarang ikutlah aku. What a confident statement. Ini percaya diri yang sangat besar. What a bold statement. Sungguh perkataan yang berani. Follow me. Ikuti aku. Some of you leaders are too intimidated to tell people to follow you because you feel they will think you are proud. Beberapa dari saudara para pemimpin, Anda takut untuk berkata kepada anggota Anda, ikuti aku. Karena Anda takut nanti Anda dipikir sombong oleh anggota Anda. Because you are so much concerned about what people think about you than becoming who God wants you to become. Karena Anda terlalu peduli dengan apa yang orang pikirkan mengenai Anda dibandingkan apa yang seharusnya Anda jadi di dalam Kristus. So Jesus was different. Tapi Yesus berbeda. He said, follow me. Dia berkata, Me, not God, me. dia berkata, ikuti aku. Bukan Allah, tapi aku. Follow me. Ikuti aku. Follow me. Ikuti aku. And I, not God, I will make you become somebody. Dan aku, bukan Allah, aku akan membuat engkau jadi seseorang yang luar biasa. That's what Jesus said. Itu yang Yesus katakan. That takes a lot of confidence. Ini mengajarkan kepada saudara percaya diri yang besar. And that reveals something to us about Jesus. Dan ini menyatakan sesuatu mengenai diri Yesus. It reveals to us Jesus is indeed a true
an effective leader. Itu menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus adalah pemimpin yang sejati dan pemimpin yang efektif. So if you want to become a true and effective leader, copy him. Jadi kalau Anda mau menjadi pemimpin yang sejati dan efektif, ikutilah dia. Imitate him. Jadi copy dia, samai dia, tiru dia. It is not enough for you to raise up leaders who you put to be influential in places of influence. Jadi tidak cukup bagi Anda untuk membangkitkan pemimpin dan memposisikan mereka pada posisi yang penting, You berpengaruh. yourself must be a leader, Anda sendirilah juga harus bangkit menjadi pemimpin. but you must raise up leaders who are able to make others become somebody. Tapi Anda juga harus membangkitkan pemimpin yang juga mampu untuk menjadikan orang lain yang tadinya belum apa-apa menjadi seseorang yang luar biasa. Don't allow your people, your leaders, to just say, well, I'm the leader, just come follow me, just come to the group just because I am your leader. So you must come to G12 or Principle 12 because I am the leader, so sit down, come. Jadi jangan mengizinkan mereka hanya menjadi pemimpin. Oh, aku ini pemimpin, pokok yang penting kamu harus datang di dalam kelompok selku, kamu harus ikut di dalam kelompok selku karena aku pemimpin. Hanya itu saja. No. Enggak. The thing that should qualify your leaders for becoming leaders should be their ability to transform others from followers into leaders themselves. That is transforming others from nobody to becoming somebody. Jadi kualifikasi supaya pemimpin Anda ini menjadi pemimpin yang sesungguhnya adalah kemampuan mereka untuk membuat orang yang dulunya hanya pengikut sekarang bisa menjadi pemimpin. Yang dulunya orang biasa saja sekarang menjadi orang yang luar biasa. So train your leaders Jadi latih pemimpin Anda to make other people become somebody. untuk membuat orang lain menjadi seorang yang berarti. For example, teach them to cause and make others to become leaders. Sebagai contoh, ajar mereka untuk membuat orang lain menjadi pemimpin. Let me show you something. Mari saya bagikan kepada Anda. Will you quickly open your Bible with me into the 1 Samuel? Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel 1 Samuel chapter 22. pasal yang ke-22. And we read the first two verses. Kita akan membaca dua ayat yang pertama. David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he became captain over them. And there were about 400 men with him. Ayat yang pertama 1 Samuel 22. Lalu Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. This is about the most desperate and miserable group of people that came to David. Ya, kelompok ini mungkin adalah salah satu kelompok yang paling putus asa, paling gak ada harapan yang datang di bawah Daud. These were not just failures. They were not just ordinary failures. They were destitutes. Jadi orang-orang ini bukan saja orang-orang yang gagal, saudaraku, tapi mereka sudah jadi pecundang. These are the kind of people you say nothing good can come out of Nazareth. Jadi nothing good. Jadi ini adalah orang yang saudara sebut kalau Alkitab katakan tidak ada yang baik yang akan muncul dari Nazaret. Because their case was so hopeless. Karena kasus mereka itu sungguh sepertinya tidak ada harapan. Can you imagine yourself having your whole church
400 people being full of this kind of category of people. Mau saudara punya gereja 400 orang penuh dengan kayak gini? But the real thing Tapi masalah sesungguhnya is that is what God wanted for you. itulah yang sesungguhnya Allah inginkan bagi Anda. God wants you to be a true leader. Allah mau saudara menjadi pemimpin yang sejati. And what a true leader does is that Dan yang pemimpin sejati lakukan adalah he gathers the miserable and the destitute and the hopeless like this. mereka akan mengumpulkan orang yang kecewa, patah semangat, orang-orang yang seperti disebutkan tadi, The nobodies of life. yang The nobodies of life. People who are nobody in life. ya orang-orang yang tidak disukai oleh siapapun. He gathers them and does like Jesus. A true leader gathers them and behaves and does like Jesus. Dan mereka mengumpulkan mereka dan melakukan sama seperti Yesus. And what did Jesus do? Dan apa yang Yesus lakukan? He said, follow me. Yesus berkata, ikuti aku. And I will make you Dan aku akan membuat kamu become somebody. menjadi seseorang yang berarti. And David too was a true leader. Dan Daud juga adalah seorang pemimpin sejati. And ladies and gentlemen, let me submit to you that is exactly what David did. Dan saudara-saudariku, itu sesungguhnya yang Daud lakukan. Because these particular destitute, oppressed, debtors, they later became the mighty warriors of David. Karena pada akhirnya saudara-saudariku, orang-orang yang tadi adalah pecundang, orang yang kalah, orang yang hidupnya sudah nggak karu-karuan ini, kemudian di dalam Alkitab disebutkan menjadi orang-orang perkasanya Daud. Unbelievable. Ini sangat luar biasa. That is who I and you are supposed to be. Itu yang seharusnya saudara dan saya jadi. And those kind of leaders are the people I and you are to raise up. Dan pemimpin-pemimpin seperti itulah yang saudara dan saya harus bangkitkan. I will not go into it because we don't have time, but you could write Chronicles 11. Jadi saya nggak akan terlalu banyak bicara, tapi saudara bisa tulis di dalam 1 Tawarik 11. 1 Tawarik 11. From verses 10 to 14. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. That scripture tells us of who these people, these debtors and these destitute became. How they became mighty warriors and generals. Ayat itu nanti ya akan memberitahu saudara bagaimana akhir dari kehidupan mereka, di mana mereka menjadi orang-orang perkasanya Daud. So, when our church began, waktu gereja kami mulai, for the first 1 year, I did not receive members from any church at all. I did not allow anybody to come over to our church from anywhere. Jadi saya selama setahun pertama gereja saya mulai, saya tidak membiarkan ada orang satu pun yang datang dari gereja lain ke gereja saya. I only worked with the alcoholics and the drug addicts and people who have never been to any church. Saya hanya mau berada bersama dengan orang yang kena dengan pakai alkohol, saudaraku, obat-obatan, dan saya hanya mau dengan mereka ini. It was of course difficult for me. Dan tentunya itu sukar bagi saya. But I wanted to prove if God in me was able to do something from this crash instead of getting people from other places. Dan tapi karena itulah saya ingin membuktikan bahwa jika Allah bersama dengan saya, maka saya bisa juga untuk membentuk orang yang dari nol sama sekali itu menjadi seorang yang luar biasa, bukan hanya mendapatkan dari gereja lain. You know, in any series, when a church is beginning, you always have runabout members of other churches that want to come and begin church with you. Dan biasanya saudaraku, kalau sebuah gereja dimulai, ada banyak gereja, banyak anggota gereja yang lain yang ingin juga bergabung dalam gereja Anda. But for the first 1 year, I did not allow anybody to come. Tapi untuk
tahun yang pertama saya tidak pernah mengizinkan siapapun anggota gereja lain datang But ke gereja after saya. 1 year, Tapi setelah tahun yang pertama, just working with the alcoholics and the people from the streets, setelah saya berjalan dengan pecandu, obat-obatannya orang yang pakai alkohol ini, orang jalanan, our church was 1,000 at the end of the first year. gereja kami sudah berukuran 1.000 jemaat hanya pada tahun yang pertama. Because I am a leader. Karena saya pemimpin, Taking the destitutes mengambil para pecundang ini and making them become somebody. dan membuat mereka menjadi orang yang gagah perkasa. So I trained my pastors to do the same thing. Jadi saya melatih pendeta-pendeta di gereja saya melakukan hal yang sama. And of course, after the first year, when I already had my leaders, then other people now can come, but they will not manipulate me again. Dan tentunya setelah setahun pertama memang ada orang-orang dari tempat lain yang datang, tapi mereka tidak akan memanipulasi saya lagi. I have my call, I have my mighty man. Saya sudah mempunyai orang perkasa saya sendiri. No, let's finish on that. Saya selesai aja, itu nanti aja. I think you get the 3 points next time I come back. Saya pikir 3 poin saja, nanti waktu selanjutnya saya akan kembali. We've got to go for break and come for the next service. We've got to go for break and come for the next service. Ya kita harus break nanti untuk datang ke sesi selanjutnya. Because I have another message for you. after Karena the saya break. juga punya pesan yang lain bagi Anda. The fourth session is finished. Sebelum sesi ini selesai. God bless you. Tuhan berkati Anda. Silakan. If you want to continue the message, Kalau Anda ingin melanjutkan pesan ini, get in touch with our website. saudara bisa buka website kami. And how do you want me to give them? Probably next service. Yeah, Next service you it's just very easy. It's godembassy.com. You know God Embassy? God Embassy. Jadi sangat mudah kalau saudara mau mencatatnya, ya. godembassy.com. You know, God Embassy. Sudah tahu tulisannya ya? GODEMBASSY titik COM Or atau Word of Faith. Word of Faith The Word of Faith Kiev. Kiev is our city. Without space. Oke, Word of Faith Kiev .com. Kiev.com. Jadi word itu Wolf, WORD OF FAITH KIEV .com. Ya. Or just instead of Word of Faith fully, it can just be WOF. Just Yeah. .com. WOF without fully writing it .com. It's also possible. Atau mungkin juga hanya WOF ya .com. Kiev. Oke. .com. Kiev. Silakan Pak baca. God bless you, sir.